Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham MAPI ya, atau Mitra Adi Perkasa Tbk. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 29 Maret ya, kemarin. Hari ini tanggal 30 Maret 2023, harganya turun cukup dalam 5,2523%. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, price performance-nya ini sedang profit semua. Saya yakin yang megang saham ini sedang profit semua kecuali belinya 1 bulan yang lalu dan hari ini tadi pas pagi-pagi hari teman-teman ya. Karena apa? Karena ini harganya 1680 ini adalah harga all time high-nya dia. Jadi kalau all time high artinya semua yang pegang saham ini artinya sedang floating profit ya. Terendahnya 815. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham MAPI ini dari 4 analisa ya. Analisa fundamental, kita akan lihat seperti apa secara umumnya. Kemudian analisa seasonality, kira-kira di bulan apa ada peluang untuk naik. Kemudian dari bendermologi, kira-kira perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini seperti apa. Dan terakhir teknikal arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan bahas dulu company background-nya ya. Jadi Mitra Adi Perkasa ini apa itu ya. Ini perusahaan sudah cukup lama ya, dari 95. Dia memiliki portofolio perseroan itu adalah department stores, ada retail, ada digital, ada food and beverage, dan lain-lain ya. Ini memiliki atau mengelola 150 merek kelas dunia ya. Nanti kita akan lihat lebih detail ya. Ini listing di bursa sudah 2004, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 625. Ya, ini pernah split ya, split saham sehingga kalau dibagi 10 ya IPO-nya 62,5 ya. Kalau tadi teman-teman lihat harganya saat ini 1.500. Jadi naiknya sudah berapa kali itu ya? Dari 60 ke 1.500. Oke, ini karena banyak sekali brandnya, jadi saya akan buka di web ini aja teman-teman ya. Kita akan lihat ini seperti apa brand-brand yang dia jual. Oke, ini adalah webnya teman-teman ya. Dia ada department stores ya, ada Sogo, ini Galeries Lafayette, Seibu, Index Living Mall, The Food Hall, Daily Food Hall ya. Kemudian untuk yang sports, leisure and golf, ini ada merek-merek, ada Puma, ada Ogan ya, Reebok. Kemudian ya ini Airwalk ya. Ini merek-mereknya ya, dan Nike ya, cukup terkenal ya. Kemudian untuk anak-anak ini ada Lego, Kids Station, Planet Kids ya. Jadi ini cukup terkenal memang ya merek-mereknya ya. Mungkin teman-teman beberapa ada yang familiar. Untuk fashion ada Zara, Innisfree ya, kemudian ada Pull and Bear ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri aja brand-brandnya ya. Mestinya ada teman-teman yang tahu. Untuk digitalnya ini ada Digimap sama DigiPlus, kemudian food and beverage-nya ini sudah pasti tahu semua. Ada Starbucks di sini, ada Genki Suki juga, ada Burger King, ya. Kemudian others ada lain-lainnya. Ini ada American Tourister, alun-alun Indonesia. Ini saya juga ada yang belum tidak paham teman-teman ya. Kemudian ada Maps juga ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya merek-mereknya. Jadi teman-teman tahu ya. Oke, sekarang kita kembali ke materinya ya. Nah, kita akan masuk ke fundamentalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini termasuk saham wonderful company ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ini selalu bertumbuh memang kecuali 2020 itu pun kan karena COVID ya. Karena ini banyak banyak berhubungan dengan store atau toko di mana kalau ada PPKM pastinya kena dampak. Ya, namun 2022 ini sudah kembali aktif dan mencetak pendapatan atau kinerja tertingginya ya, baik pendapatan maupun profitnya. Ini all time high ya, sama seperti harga sahamnya sedang mencetak all time high. Oke, ini hanya pernah 1 kali rugi di 2020 karena COVID teman-teman ya. Jadi ini wonderful company salah satunya. Oke, kalau kita cek dari struktur pendapatannya, ya, beban pokok penjualan ini naik, ya, ada meningkat, kemudian beban usahanya ini turun, teman-teman ya. Laba usahanya ini naik dari 2017, kemudian untuk laba bersihnya ini juga naik ya, sudah bahkan ini naiknya cukup lumayan ya, 9,3% yang biasanya cuma 4, 5 gitu ya, teman-teman ya.
Sebelum COVID ini kan 5, 4, ini naiknya malah luar biasa ya. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Tutup tahun 2022 ke 2021 pendapatannya nih naiknya lumayan ya 46,2% atau menjadi 26,9 triliun. Laba kotornya naik 56,4%, laba usahanya naik 2 kali lipat lebih dan laba bersihnya yang luar biasa naiknya 411% ya. Jadi memang ini 2022 adalah performance terbaiknya ya, baik dari saham eh, yang mencapai all time high, kemudian dari kinerja juga mencapai all time high. Oke, nah sekarang bagaimana valuasinya? Ya, kalau kita lihat di sini pada saat video ini dibuat ya, price to book value-nya ada di 3,16 dan PE ratio-nya ada di 12,12. Kalau kita lihat di sini ya ini sebenarnya di rata-rata teman-teman ya, namun ini sudah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, terutama sejak 2015 ya. Namun kalau dibandingkan 2014 dan ke belakang ini masih lebih rendah. Jadi ini kira-kira di rata-rata lah ya. Biasanya memang di PBV-nya 3. Oke, untuk pair-nya ini juga termasuknya rendah ya karena kinerjanya all time high ya. Mestinya paling rendah kecuali pas rugi teman-teman ya. Kalau kita lihat ROE-nya juga tinggi ya, cukup tinggi 26,05% ya. Namun sayangnya kita bayarnya di PBV 3,16 sehingga earning yield-nya kita hanya 8,25%. Jadi ini memang valuasinya masih terbilang mahal karena earning yield-nya di bawah 10%. Namun ini teman-teman ya, karena ini termasuk wonderful company, teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist ya. Jadi ketika nanti PBV-nya turun, ya bisa dikoleksi gitu ya. Oke, ini adalah dividennya. Sebenarnya ini ya tidak rutin bagi dividen ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 dia kosong. Ya, 17, 18, 19, dan sejak COVID dia belum pernah membagikan dividen ya. Sejak COVID ini ya. Padahal 2021 juga sudah profit dan 2022 ini profitnya cukup tinggi ya. Nah, karena ini tidak rutin bagi dividen, saya coba forecast aja. Semisal bagi dividen pun pakai payout ratio terakhir ya, itu 20% teman-teman ya. Jadi payoutnya dia tuh rata-rata 20% dari laba tahun berjalan. Jadi anggap aja ini 20%-nya 25 teman-teman ya. 25%, sorry. 25% ya, 127 kali 25%. Ya, 20% betul, Ding. Kali 20%. Ya, 20%, sorry teman-teman ya. 20%, saya ada datanya ke delete di sini ya. Nah, andai saja ini 20%, maka baginya akan 25. Dibagi harga saat ini adalah 1.540, jadi yieldnya juga termasuknya kecil ya, 1,6%. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya ya. Kalau kita lihat ini peluangnya cukup oke di bulan April ya, 80%, dan sejak 2017 ini naik terus setiap bulan di bulan April. Jadi mungkin ada kesempatan teman-teman bisa dapat capital gain di bulan April. Ya, kemudian yang terdekat dari April adalah bulan Juni ya. Oke, ini dari seasonality-nya. Kemudian kita lihat dari bandarmologinya seperti apa. Ini dimiliki oleh PT Satya Mulia Gemilang. Ya, ada masyarakat juga dan punya saham treasury juga ya. Ini saham yang di buyback oleh perusahaannya, dibeli kembali. Kemudian jumlah pemegang sahamnya ini cenderung ya nggak kemana-mana ya. Di kisaran 14.000 ya, naik turun. Namun ini kembali lagi ke 14.000. Ya, kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya tinggi teman-teman ya, 58,6%. Ya, jadi kita bisa mengikuti pergerakan asing di saham MAPI ini teman-teman ya. Karena ini yang partisipasinya tinggi ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini 6 bulan terakhir dia sedang buang barang teman-teman ya. Namun kalau nanti kita cek ya harganya justru naik ya ketika dia buang barang. Nah, ini ada apa? Nanti kita akan cek ya. Nah, di sini teman-teman ya kita akan lihat kenapa kok eh, harganya naik terus, tapi ternyata sedang buang barang ya. Apakah sedang distribusi atau akumulasi sih sebenarnya? Ya, kalau kita lihat di sini, ini jumlah sahamnya 16.600 ya, 16.600 miliar. eh Kalau kita jumlahkan berarti ini semua termasuk pengendali sahamnya itu scriptless, artinya pengendali juga bisa jual barangnya. Namun kita akan take out pengendali supaya bisa melihat lebih clear, lebih jelas apa yang terjadi di luar pengendali teman-teman ya. Nah, ini saya buang di lokal CP-nya ya, lokal CP kan pengendalinya tadi ya. Nah, saya buang, nah jadi kelihatan lebih clear ya teman-teman ya. Nah, setelah dibuang pengendalinya, lokalnya 27,8% dan
investor asingnya 72,2%. Jadi tadi memang ya, kenapa partisipasi asingnya tinggi karena memang supply-nya memang dikuasai oleh investor asing. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ya, kita lihat penambahan paling banyak dulu ya, penambahan paling banyak itu ada di foreign others ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu sebenarnya dia akumulasi terus, teman-teman ya, akumulasi terus, tapi kok tadi di secara netnya ini dia malah kelihatan jualan, teman-teman ya, padahal ada investor asing yang juga akumulasi. Ya, ternyata di sini emang ada investor asing yang jumlahnya lebih besar, ya, jumlahnya lebih besar, itu buang barang. Contoh ini dana pensiun, ya, dia sudah buang 6,6% ya, berkurang 6,6%. Kemudian ada perusahaan asing, kemudian ada lembaga investasi atau bank ya. Ini buangnya totalnya 6 tambah 3 tadi 11 ya. 11 ditampung oleh asing juga ada others dan reksadana ini 10. Nah, di sini juga ada lokal yang menampung adalah insurance ya. Insurance-nya nambah cukup banyak dan nampung terus. Jadi barang yang dibuang oleh ini, barang yang dibuang oleh tiga besar ini ya teman-teman ya, uang besar ini, perusahaan, dana pensiun dan bank itu ditampung oleh pemain besar juga ya sehingga eh, harganya naik teman-teman ya. Dan kalau kita lihat yang nampung ini jumlahnya lebih sedikit artinya memang ini terlihat sedang akumulasi ya. Sedang akumulasi dan kalau kita lihat investor retail kita juga berkurang drastis teman-teman ya. Dari 150 juta jadi 74 juta berkurang separuhnya ya atau dari 1,85 jadi sisa cuma 0,92. Ya ini siap bulan buang terus. Jadi ini terlihat sedang akumulasi ya dari Februari ke Februari. Oke, sekarang kita akan cek dari 1 sampai 30 Maretnya, teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, ya sebenarnya ini sedang akumulasi ya, teman-teman ya. Di sini tuh akumulasi ya, terus dia buang barang di sini, dia akumulasi lagi, membentuk all time high ya. Jadi all time high-nya di sini itu pas akumulasi, setelah itu hari ini, tepat hari ini, dia buang barang sehingga bulan Maret ini terhitung sedang distribusi, teman-teman ya. Karena buangnya ini lebih besar daripada total belinya dia ya jadi minus teman-teman ya ini hari ini buangnya cukup dalam ya pernah dilakukan juga di awal Januari teman-teman ya dia buang barang besar tapi harganya malah cenderung naik ya. Oke, ini jadi sedang distribusi ya untuk bulan Maret ya dan distribusinya itu mulai berubah sejak hari ini ya sejak video ini dibuat karena buang barangnya sangat besar di hari ini. Nah, untuk secara teknikalnya, ini kalau kita lihat sedang uptrend, teman-teman ya. Sedang uptrend, dia membentuk higher high dan higher low. Ya, di sini. Ya, ini di sini ya. Nah, ini sebenarnya sempat ranging, teman-teman ya. Cuma di sini dia membentuk higher high lagi, teman-teman ya. Nah, dan ini adalah all time high-nya dia di 1680. Nah, kira-kira pergerakan harga sahamnya akan seperti apa, teman-teman ya? Kalau tadi kita lihat, ya sedang ada akumulasi ya dalam jangka panjang dan hari ini memang diturunkan ya kemungkinan taking profit saya nggak ngerti mungkin dia harganya akan turun lagi ke sini ke MA50 atau ke 1530 kemudian dia kemungkinan akan break lagi teman-teman ya kalau misalnya bagi dividen ya dia akan break all time high lagi ya bisa ke 1800 mungkin ya asal kalau dia bagi dividen karena tadi kita lihat ya profitnya ini juga all time high jadi kalau bagi dividennya mestinya juga lebih besar atau paling besar ya tadi kalau diestimasi standarnya aja memang kecil ya namun kalau lebih besar dari itu kemungkinan akan break all time high lagi ini likuiditasnya lumayan ya teman-teman ya 38,4 M per hari. Nah sekarang kita akan masuk ke risamnya fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya jangka pendeknya juga naik valuasinya masih terbilang mahal tidak rutin bagi dividen, namun kalau misalnya bagi dividen pun dengan payout ratio yang sama di sebelumnya 2019 itu forecastnya 1,6%. Untuk seasonality potensi naik tadi ada di bulan April ya cukup tinggi, kemudian terdekatnya ada di bulan Juni. Jadi ini kebetulan Maret ya dan besok hari terakhir bursa buka ya tepat tanggal 31 Maret. Ya, jadi Senin sudah masuk ke bulan April ya teman-teman. Jadi mungkin ada kesempatan kalau teman-teman beli besok atau nanti di awal perdagangan di awal bulan April. Secara seasonality ya teman-teman ya. Kalau secara bandarologi tadi dari Fab ke Fab sedang akumulasi ya. Akumulasi tadi sebenarnya dioper ke sesama pemain besar, namun karena harga arahnya naik berarti sifatnya adalah
yang demand-nya lebih kuat, teman-teman ya. Artinya yang mau membeli ini yang lebih, kalau bahasa bandarmologinya itu lebih hajar kanan gitu ya, sehingga harganya naik. Jadi bukan bukan yang ngebet mau yang mau jualan tuh bukan. Ya, yang jualan tuh hanya taking profit. Yang akumulasi ini yang pengen mengumpulin barang sehingga harganya naik. Oke, tanggal 1 sampai 30 Maret ini sedang distribusi ya, dan distribusi ini terjadi di tepat di hari ini ya. Sebelumnya hari kemarin itu masih akumulasi hitungannya. Oke, secara teknikal ini sedang uptrend ya, membentuk sedang menguji resisten all time high-nya dia ya di 1680. Dan tidak lupa disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Silakan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham MAPI. Silakan teman-teman tetap harus analisa sendiri. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham MAPI. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.